Selamat Tahun Baru 2025. Mengawali tahun ini, saya akan sedikit bercerita kepada kalian semuanya mengenai dua peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan saya di tahun 2024 yang tentu saja sangat berpengaruh tidak hanya bagi saya pribadi, tetapi juga bagi seluruh keluarga saya. Tahun 2024 merupakan tahun yang teramat sangat berat kami jalani, karena di awal tahun saja kami sudah mendapat pukulan yang teramat berat dan menyedihkan bagi kami dengan kepergian tante kami yang sudah kami anggap seperti orang tua kandung kami sendiri. Kepergiannya terasa begitu cepat dan mendadak, sehingga pada saat itu kami merasa belum bisa menerimanya dengan logika manusia kami. Apalagi kami sebagai anak belum merasa cukup untuk membahagiakannya. Peristiwa kedua juga berkaitan dengan adanya peristiwa yang pertama, di mana kami akhirnya memutuskan untuk mengikuti proses katekumen di sebuah paroki, yaitu Paroki Roh Kudus Purima Surabaya. Sebenarnya banyak teman-teman yang menanyakan alasan mengapa kami dengan mantap hati mengikuti proses katekumen. Ceritanya panjang sebenarnya, karena pada kenyataannya panggilan itu sudah terasa ada sejak sekitar 4-5 tahun yang lalu lah ya. Berawal dari menemani orang tua saya yang memang adalah backgroundnya Katolik, mengikuti misa, mengajak mereka untuk misa bersama. Kemudian di sana sudah merasakan adanya perasaan damai, rasa khusyuk yang begitu luar biasa, penghormatan yang begitu luar biasa kepada tubuh dan darah Kristus pada saat perayaan Ekaristi. Tapi saat itu kita masih menepis perasaan itu, karena kita khawatir itu hanya sekedar perasaan, terbawa suasana. Kemudian lanjut lagi, pada saat itu mama saya rindu untuk berdoa di Gua Maria, maka saya pun mengajak mama saya untuk ke Gua Maria Posarang waktu itu, berziarah rohani. Di sana mama saya berdoa, saya dan adik saya yang cewek, ya kita hanya sekedar menunggu saja. Tapi di sana kami meskipun hanya sekedar menunggu duduk, menunggu mama saya selesai berdoa, di sana kami juga kembali merasakan kedamaian yang sulit kami ungkapkan. Entahlah, pada saat di sana kami itu seperti dapat melupakan segala hal, masalah, beban kehidupan, benar-benar tenang dan damailah saat itu. Tapi kembali lagi perasaan itu kami tepis ya, merasa belum yakin saat itu. Orang tua saya memang tidak pernah memaksakan anaknya ya, misalnya harus kamu nih pindah ke Katolik, enggak. Tapi mereka hanya merasa apa yang kami putuskan, kami sudah dewasa dan kami pasti tahu yang terbaik bagi kami. Dengan kepergian tante saya ini, kami disitulah merasa titik balik yang sangat kuat ya, sehingga membuat hati kami benar-benar sudah nggak bisa menahan panggilan itu. Panggilan itu sudah sangat kuat, karena pada saat itu dilakukan misa ya, kami waktu itu nggak terlalu paham, jadi misa untuk orang yang meninggal. Waktu itu benar-benar kami merasa kami tidak bisa maksimal mendoakan, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu kayak plonga-plongo, kayak nggak bisa, kita nih mau lebih gitu loh untuk tante kami yang kami kasihi ini, yang sudah seperti orang tua kandung kami sendiri, tapi kami nggak ngerti caranya gimana. Jadi kami hanya bisa mengikuti keluarga yang Katolik dan umat Katolik lainnya mendoakan. Jadi kami hanya bisa ngikut-ngikut aja tanpa bisa memahami maknanya seperti apa. Disitulah titik balik kami merasa yakin bahwa betapa sulitnya kita mau berdoa, mendoakan orang tua kita ketika keyakinan kita itu berbeda. Oleh karena itu, hati kami semakin mantap dan semakin yakin, dan di tahun yang sama, akhirnya kami memutuskan untuk tidak menunda lagi, kami langsung ikut katekumen detik itu juga. Dan dalam proses katekumen itu, kami terus belajar, melihat konten-konten Katolik, melihat khotbah-khotbah Romo, pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan Romo, sehingga kami bisa memperdalam
pengetahuan kami tentang Katolik, karena kami benar-benar basic kami nol gitu ya. Akhirnya pada tanggal 21 Desember yang lalu, saya dan adik saya beserta 30 lebih peserta katekumen yang lain menerima baptisan dan komuni pertama, sehingga kami pun resmi menjadi umat Katolik. Ketika saya menerima baptisan tersebut, tentu perasaan saya bercampur aduk antara haru sekaligus bahagia mengingat perjuangan yang harus kami lalui terlebih dahulu sebelum menerima baptisan ini, yaitu mengikuti proses katekumen selama kurang lebih 6 bulan. Di sana kami benar-benar diajari bagaimana mengenal tentang Katolik dan segala pengetahuan yang dapat membangun keimanan kami sebagai seorang Katolik. Selain menerima baptisan langsung dari kepala paroki, kami pun juga menerima pengurapan. Selain itu, kami juga menerima kain putih yang dikerudungkan kepada kami yang bermakna bahwa melalui baptisan ini seluruh dosa kami telah disucikan dan kami telah menjadi milik Kristus. Setelah itu kami pun menerima lilin Paskah yang bermakna bahwa kami siap mengambil bagian dalam terang Kristus dengan menjadi anak-anak terang. Selain itu kami juga menerima rosario yang bermakna bahwa sebagai umat Katolik kami harus dapat membangun kehidupan doa kami di dalam kehidupan sehari-hari, karena doa merupakan nafas kehidupan orang beriman. Setelah kami dibaptis bersama dengan umat Katolik yang lainnya, kami pun juga dapat menerima komuni yang pertama bagi kami. Penerimaan komuni pertama ini merupakan hal yang sangat mengharukan bagi kami, karena kami menjadi diingatkan kembali mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Rangkaian prosesi baptisan dan komuni pertama ini berlangsung sungguh sangat kusuk dan mengharukan, terutama bagi kami semua yang dibaptis saat itu. Dan bagi saya pribadi, Natal tahun ini benar-benar sangat berkesan bagi perjalanan iman saya. Dan inilah rekan-rekan yang dibaptis bersama dengan saya pada tanggal 21 Desember yang lalu, di mana kami semua pasti memiliki cerita masing-masing yang melatar belakangi keyakinan kami untuk dibaptis. Tetapi apapun latar belakangnya, kami percaya itu semua adalah karena panggilan Tuhan. Karena Tuhan dapat memanggil kita melalui berbagai macam cara, tergantung bagaimana respon hati kita untuk menanggapi panggilan tersebut. Pada momen kali ini saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman saya yang seiman yang telah memberikan berbagai macam hadiah ya untuk memperdalam iman saya sebagai seorang Katolik. Ada yang memberi patung Bunda Maria, ada yang kasih rosario, ada yang kasih tempat lilin, ada yang kasih buku doa, ada lengkap banget deh. Ada medali wasiat Bunda Maria sampai dengan patung Santo Kristoforus yang dapat melindungi perjalanan saya berkendaraan. Dan uniknya lagi, seluruh hadiah yang diberikan adalah untuk perlengkapan berdoa supaya lebih kusuk berdoanya, lebih dalam intim hubungannya dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hadiah-hadiah yang diberikan oleh teman-teman ini merupakan wujud doa mereka supaya saya lebih bertumbuh di dalam iman Katolik serta dapat semakin berbuah di dalam iman, pengharapan, dan kasih melalui kehidupan doa. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah memberikan hadiah buat saya, dan pasti akan saya jaga serta rawat hadiah yang sudah diberikan. Itulah dua peristiwa besar yang sangat berdampak bagi kehidupan saya pribadi dan juga keluarga, di mana di tahun 2024 diawali dengan hal yang membuat kami terpukul dan sangat bersedih atas kehilangan seorang yang sangat kami kasihi dan sudah kami anggap seperti orang tua kandung kami sendiri. Dan kemudian Tuhan izinkan di akhir tahun yang sama kami mendapatkan sebuah hadiah yang mendatangkan sukacita dan kedamaian di hati kami. Pesan Tuhan melalui apa yang kami alami di dalam keluarga kami di tahun 2024 adalah Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk memanggil anak-anaknya. Bukan hanya melalui cara yang sukacita atau mungkin kegembiraan, tetapi juga melalui kesedihan dan kehilangan seseorang juga bisa membuat hati kita lebih mudah tersentuh akan panggilan Tuhan. Dan kita lebih mudah untuk bereaksi menanggapi panggilan tersebut. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Sekali lagi selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun yang baru kita lebih kuat lagi dan bertumbuh di dalam iman. Kita tidak tahu apa yang menanti kita di tahun 2025 nanti, tapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.